balik lagi di MyGizidat. Kira-kira pembahasan di episode kali ini apa ya? Nah, sebelumnya Moms pasti udah tahu lah ya, kalau susu yang beredar di pasaran punya banyak banget jenis dan manfaat yang berbeda-beda. Tapi, secara general, kita bagi 3 jenis susu yang bisa jadi acuan ya Moms, yaitu susu pasteurisasi, susu UHT, dan susu formula. Yuk kita cari tahu perbedaannya. Nah, susu sapi jadi salah satu sumber pelengkap bagi nutrisi anak. Banyak sekali manfaat yang tergandung di dalamnya. Faktanya juga, semakin aktif anak dan banyak beraktivitas, maka perlu untuk mencukupi kebutuhan energinya loh, Mam. Nah, susu bisa menjadi sumber energi yang terdapat lemak serta protein di dalamnya. Nah, supaya lebih jelas untuk pemilihan untuk si kecil, ini ada perbedaannya, Mams, antara susu pasteurisasi, susu UHT, dan susu formula. Yang pertama kita bahas dulu susu pasteurisasi. Biasanya banyak orang tuh bingung ya, perbedaan susu pasteurisasi dengan UHT itu apa. Nah, singkatnya, susu pasteurisasi itu menggunakan metode sterilisasi HTST atau High Temperature Short Time dengan suhu yang rendah sekitar 72-85 derajat Celcius dalam waktu 15 detik. Proses singkat ini bertujuan untuk mengurangi organisme yang bisa menyebabkan penyakit. Dan untuk masa penyimpanannya dibutuhkan waktu selama 40 hari dalam lemari es, dan jika sudah dibuka, maka jangka simpannya hanya 4 hari saja. Yang kedua, susu UHT. Metode yang digunakan dalam sterilisasi susu UHT yaitu dengan suhu yang tinggi, berkisar 135-145 derajat Celcius selama 2-4 detik. Disebut susu UHT karena teknik yang digunakan dalam pemanasannya yaitu ultra high temperature. Prosesnya lebih singkat dari susu pasteurisasi karena menjaga kandungan gizi dalam susu agar tidak berubah. Dan untuk penyimpanannya nih Mams lebih lama, yaitu lebih dari 10 bulan jika kemasan belum dibuka, namun hanya bertahan 5 hari saja jika kemasan sudah dibuka. Yang ketiga, susu formula. Proses sterilisasi susu formula menggunakan suhu yang sangat tinggi, yaitu di atas 180 derajat Celcius, dan dilakukan selama 2 jam agar tidak ada bakteri atau organisme kecil yang berbahaya. Umumnya, susu formula sudah melewati tahap pengeringan karena kebanyakan bentuknya adalah bubuk. Melalui proses ini pastinya akan mempengaruhi kandungan gizi di dalamnya. Untuk penyimpanannya, selama kemasan susu belum dibuka, susu formula bisa bertahan sampai 2 tahun loh, Mam. Wah, lama banget ya. Lalu bagaimana menentukan pemilihan jenis susu yang sesuai untuk kebutuhan si kecil? Jawabannya, Mams pasti harus berdiskusi terlebih dahulu dengan dokter agar tidak berdampak pada tumbuh kembang anak ya. Nah, setelah penjelasan Minzy terkait perbedaan susu pasteurisasi, UHT, dan susu formula, Moms jadi bisa bedain nih mana susu yang bisa memenuhi kebutuhan si kecil. Walaupun susu memiliki banyak sekali manfaat yang mendukung tumbuh kembang si kecil, tapi Moms juga perlu perhatikan kalori yang terdapat di dalam susunya ya, dan mengkonsumsinya pun harus dibatasi agar tidak mengganggu jam makan dan selera makan anak. Oke Moms, sekian dulu ya pembahasan kita kali ini. Jangan lupa untuk share, subscribe, dan komen sebanyak-banyaknya. Sampai jumpa di next video. Bye-bye Moms!